Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan di channel kreatif guys. Ini malam hari ya guys. Maklum aja sinarnya kurang jelas ya guys. Ini ada customer datang komplain katanya magicomnya nggak mau jeplak guys. Jadi kalau mau masak nasi dia ini nggak bisa diturunin guys. Ya nggak mau turun keras ya guys. Nih ceplekannya nih keras. Ya kita buka. Ini masih ada panci nih guys. Keluarin dulu pancinya. Oke, ini masalahnya nggak mau jeplek katanya, nggak bisa diturunin kalau mau masak, jadi mesti diganjel kata dia guys. Ini nggak balik nih. Oke, kita bongkar dulu guys, bentar guys. Kita siapin obeng. Oke, sebentar guys, bongkar dulu ya. A few minutes later. Oke, biasanya guys magicom itu nggak mau jeglek ya guys. Ini biasa penyakitnya nih ada di sini guys nih. Dia ini di dalamnya ada pernya guys nih. Kita buka dulu guys. Ya kita putar aja nih bagian pengaitnya nih. Ini saya pengait. Kita putar guys. Ya ini kita sedikit bengkokin ya guys, bengkokin menurut bentuknya biar sama guys, biar bisa logar ya. Oke, seperti itu aja guys. Juga pengait-pengaitnya nih guys nih, kita samain bongkarnya guys supaya kita luruskan pengait-pengaitnya. Nih yang bengkok-bengkok ini guys kita luruskan biar bisa lodger gitu guys. Ini ada 3 pengait guys. Satu lagi. Oke. Ya ini sudah copot guys. Nah, seperti ini nih, nanti kita bisa beli saja nih giniannya guys nih di toko spare part. Ini yang kendor sebetulnya bagian dalamnya nih guys nih. Tuh, dia nggak balik, harusnya balik ya. Dia di dalamnya ada per lagi nih guys nih dan magnet. Pernya sudah lemah guys. Sebetulnya bisa diakal-akalin, ditarik lagi biar dia kembali tegang, tapi nanti pasti kalau kena panas terus menerus dia akan lemah lagi pernya guys. Ini per ini di dalamnya juga ada per guys, jadi lebih baik kita ganti saja ininya guys. Magicom Cosmos dia ini punya 3 kaki ya guys nih. Ini 3 kaki pengait di dalam sini guys nih ya. Ini nah ini ada lubang pengait nih 1 2 3 guys. Jadi kita beli yang 3 kaki pengait. Ada juga yang mempunyai 2 kaki pengait dengan merek yang lain ya guys. Ini aku misalnya dia kaki pengaitnya ada 2. Kalau ini 3 Cosmos. Jadi kita beli saja di toko spare part. Mungkin harganya tidak terlalu mahal ya guys. Oke. Lain besok mau belanja otomatis per magnet magicom yang rusak ini guys ya. Ini juga sudah rusak, besok mau diganti, beli dulu besok pagi. Juga sekalian mau ganti mesin kipas angin ini juga guys. Ini juga sudah rusak mesin kipas angin ini guys,
sudah jebol, sudah tidak bisa diperbaiki guys. Ya itu berantakan di bawah guys. Besok juga sekalian mau diganti guys, kalian belanja besok pagi. Oke, sampai ketemu besok pagi guys. Mantap. The next day. Iya, selamat pagi guys, selamat siang. Itu kerjaan yang semalam guys, ini udah beli spare partnya guys. Barusan balik ya, di daerah sini emang rada jauh beli spare part guys. Kalau nggak kita jalan juga ya nggak dapat cuan ya kan guys. Jadi kita harus jalan juga guys. Nah, ini mesin yang kipas angin yang udah rusak ya kan, sayang sekali original rusak, tapi namanya mesinnya pasti ada rusaknya guys. Oke, ini per magnet otomatisnya nih yang sudah rusak juga guys, yang masih diganti. Dan ini oke, ini adalah yang baru dibeli. Oke guys, seperti ini guys, yang baru dibeli. Ini tuh harganya dari sini guys, cuman 15.000 aja guys. Coba kalau beli Magicom baru guys 800.000 guys, keluar duit guys. Jadi memang harus berpikir, sekarang ini harus berpikir hemat, berpikir ekonomis ya kan guys. Kalau masih bisa dibetulin, kita betulin, jangan beli baru guys. Oke, ini 15.000 saja. Dan ini kipas angin ya, ini kipas angin seharga ya di bawah 100.000, 80.000-an ini guys harganya guys. Ini yang baru ya guys, tinggal dipasang aja guys. Oke, bagaimana cara memasangnya? Kalau ini gue yakin udah pada ngerti, karena gue udah pernah bikin tutorialnya juga cara memasang mesin baru kipas angin ya kan. Tinggal disambung-sambung aja tuh kabelnya guys. Yang penting harus tahu kabel listrik yang mana guys. Biasanya kipas angin itu kabel hitam adalah kabel arus listrik ya guys. Jadi nanti ini dipisahin untuk arus listrik dari colokan listrik guys. Oke, gue yakin yang ini sudah pada paham karena udah pernah gue bikin tutorialnya juga. Sekarang yang belum pernah gue bikin tutorialnya adalah cara pemasangan ini guys, dan cara pembongkarannya semalam udah kasih tahu cara bukanya. Sekarang kita cara pemasangannya guys. Kita sudah beres guys, sudah berfungsi normal. Satu, kedua, sekarang kita ke bagian ini lagi guys, ke topik awalnya, Cosmos tidak mau jeklek. Kerusakannya ya di sini guys nih, pernya dia ini nggak mau balik tuh guys. Ini ada pernya, ada magnetnya nih nggak mau balik guys, karena pernya di dalam ini udah lemah guys. Nah ini ganti barunya guys dengan harga segini guys tuh ya. Ini dapat tutupnya juga guys, jadi yang kita ambil ini aja guys nih ya, seperti ini guys. Ini tinggal dipelintir aja. Oke, disamain ini ya, tinggal dipelintir aja guys sedikit. Nah ini keluar pernya guys, kan jadi sama seperti ini guys ya. Ini yang lama, ini yang baru, nanti tinggal kita pasang guys. Nah ini baru terang ya guys, malam gelap karena pencahayaannya kurang. Ya,
Nah guys, ini dia sudah ada mangkoknya guys ya. Ini jadi ininya nih nggak usah dipakai guys, jadi karena dia udah ada mangkoknya. Jadi nanti ini tinggal dimasukin aja guys dari dalam. Oke, ini guys gua praktekin. Oke guys, ini gue masukin dari dalam ini guys ya. Ini kita buka dulu nih. Oke, nah ini guys kita masukin ke sini guys. Nah itu guys, kelihatan ya guys ya, seperti ini guys nih. Nah ini sudah masuk nih guys, tinggal kita buka lagi, kita lebarin lagi nih penguncinya guys. Oke, kita pakai tang guys, kita pelintir sedikit biar dia mengunci. Oke, nah ini guys sudah mengunci, tinggal posisi tengahnya guys. Oke guys, ini sudah masuk ke tengah. Nah kita kunci lagi guys, biar dia nggak kabur. Ya ini guys nih, tadi kan dia bengkok, kita lempengin guys biar dia nggak keluar dari lubangnya guys. Begitu juga yang ini guys ya, ini juga kita bengkokin tuh biar dia nggak keluar nih. Nah ini kita bengkokin, nah itu kita bengkokin. Nah jadi masing-masing saling mengunci ya guys. Oke, begitupun yang tengahnya. Nah ini guys, jadi dia nggak masuk ke dalam karena ditahan dengan bengkokannya ini guys nih. Oke, seperti ini guys nih. Nah ini kalau kita fungsikan, nah dia nahan sini guys. Tuh dia nahan guys. Nah gitu guys, jadi dianya nahan. Tuh, ini posisi masak ya guys. Dan kalau sudah matang dia otomatis akan naik ke atas seperti itu guys. Setelah ini terpasang ya guys, kita sudah bisa tutup kembali magicomnya guys ya. Untuk menutupnya guys, ini kita pasin ya guys, ini lubang bautnya dia ini lubang baut dengan yang di bagian ini guys. Nah ini di bagian lubang baut juga guys nih. Tuh. Kita pasin guys dengan yang di sini. Oke, nah bila sudah seperti ini guys, kita masukin bautnya guys. Cukup simpel ya guys. Oke, sudah kencang guys. Oke, sudah kencang semua ya guys. Nah dan bila ini sudah kita masukin pancinya guys nih. Nah di sini udah nanti akan ada tekanan ya guys. Ini seperti ini guys nih. Ini saya tekan sedikit. Misalnya ada tekanan beras dan ini bisa dicetrekin guys. Nah seperti itu guys. Dan kalau berasnya sudah matang guys, otomatis airnya berkurang, maka dia akan naik sendiri guys. Nah seperti itu guys. Nah seperti itu guys. Oke, saya rasa selesai untuk konten kali ini guys, tutorial cara pemasangan per magnet magicom ya.
ini sudah diganti dengan yang baru karena ini sudah tidak main kairnya guys. Ya seperti itu cara pemasangannya guys, semoga bermanfaat dan semoga juga bisa dipraktekkan bila ada teman-teman yang mempunyai kendala yang sama seperti Magicom ini guys, tidak bisa ngejeblek. Semoga konten kali ini bermanfaat. Pri channel undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan metal.